Bab 919. Kasih sayang. Ketika Harley Ye mengatakan itu, Harley Ye hitam benar-benar berhenti. Harley Ye masih menatapnya dan berkata datar, "Rawa tak berujung. Penyalinan tanpa perbedaan. Tetapi itu tidak dapat memberimu emosi manusia. Bahkan kalau kamu memiliki semua yang aku miliki. Kamu bukanlah Harley Ye." Harley Ye memiliki saudara laki-laki, kerabat, istri, murid. Dia bisa menangis dan tertawa. Dia bisa bahagia dan sedih. Dia bisa terluka, bisa mencintai dan membenci. Dia adalah manusia dengan daging dan darah. Apakah kamu memilikinya? Kata-kata ini, meskipun hambar, sangat menyentuh hati. Untuk pertama kalinya, cahaya bingung melintas di mata kosong dan kosong Harley Ye. "Ayo, pertempuran terakhir denganmu." Tubuh suci Harley Ye bergetar tiba-tiba. Energi dan darah melonjak keluar. Vitalitas terbakar. Sumber Tao terjalin sendiri. Setiap tetes darah di seluruh tubuh. Setiap bagian suci tulang. Semuanya cerah dan cemerlang. Menelan kekuatan darah. Lengannya yang terputus tumbuh kembali. Semua bekas luka di tubuhnya juga dipulihkan di bawah teknik lahir abadi. Dia mempertaruhkan segalanya untuk mendorong kekuatan tempurnya ke puncak dan harus melawan Harley Ye hitam untuk terakhir kalinya. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah dalam pertempuran ini. Satu orang ditakdirkan untuk menghilang di rawa tak berujung. Di sisi yang berlawanan, kekuatan tempur Harley Ye juga meningkat. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa kuat Harley Ye, seberapa kuat dia nantinya, tidak ada kebingungan di matanya. Matanya menjadi tumpul dan kosong lagi. Meskipun dia tidak memiliki emosi manusia, tujuannya sangat jelas, yaitu membunuh Harley Ye. Perang. Harley Ye bergerak, menginjak laut dengan satu langkah membuat laut bergetar. Menggabungkan tinjunya dan menyerang dengan kuat. Meninju melalui ruang dengan satu pukulan. Tembakan Harley Ye hitam sudah menjadi tinju bahuang. 9 jalur digabungkan menjadi satu. Kekuatannya luar biasa. Satu pukulan bisa menghancurkan kehampaan. Duar. Kedua tinju bertabrakan. Raungannya berat. Keduanya merupakan pukulan puncak. Keduanya terguncang. Tulang tangan mereka patah, memperlihatkan otot dan tulang yang indah. Luka mereka pulih dalam sekejap. Lalu mereka saling menyerang lagi. Duar, duar, duar. Selanjutnya, dua Harley Ye meluncurkan teknik rahasia di atas rawa tak berujung. Kekuatan tempur yang sama dan kekuatan supranatural yang sama. Bahkan kekuatan supranaturalnya juga sama. Tidak ada yang bisa melakukan apapun tentang hal itu. Pertempuran itu berlarut-larut, jauh di luar imajinasi. Keduanya bertarung selama ribuan putaran, tetapi masih belum bisa menentukan pemenangnya. Kali ini, Harley Ye tidak kabur. Dia berusaha mati-matian. Tubuh suci dipukuli dan retak lagi dan lagi. Tetapi diperbaiki dan disembuhkan lagi dan lagi. Teknik lahir abadi tidak tahan dengan lukanya yang terus-menerus. Entah kapan kekuatan supranaturalnya mengalami perubahan yang aneh. Ada sedikit kekuatan di dalamnya. Meskipun lemah, ia ada. Itu adalah cintanya. Dalam pertumpahan darah, dia terus-menerus mengubah cinta menjadi kekuatan tempur. Dibandingkan dengan dia, Harley Ye hitam tidak memiliki kekuatan ini dalam serangannya. Tapi, jangan meremehkan jejak kekuatan itu. Karena keberadaannya, keseimbangan antara Harley Ye dan Harley Ye hitam rusak. Harley Ye hitam adalah puppet tiruan. Adalah mayat hidup tanpa emosi.
Dia tidak memiliki kekuatan seperti itu. Saudaraku masih menungguku untuk kembali. Harley meraung dan melemparkan pukulan. Sosok yang muncul di benaknya adalah Yunandi Sie dan Harley Situ. Karena keberadaan mereka membuatnya tidak mau mengaku kalah. Muridku masih menunggu gurunya. Harley melambaikan tangan emasnya lagi dan berteriak mengguncang langit. Kerabatku masih menunggu anaknya. Istriku masih menunggu suaminya. Rakyatku masih menunggu perdamaian di dunia. Harley meraung berulang-ulang dan langit ilusi bergetar terus-menerus. Tinjunya ditutupi dengan kilat dan cahaya keemasan. Saat dia terus meledakkannya, kekuatan kasih sayangnya juga meningkat dengan cepat. Darahnya berkurang, tetapi kekuatannya meningkat. Aku ingin keluar hidup-hidup. Dengan raungan ini, Harley menghancurkan darah Harley hitam dengan pukulan. Situasi pertempuran berubah pada saat ini. Kekuatan bertarung Harley hitam mengalami stagnasi dan terus-menerus ditekan oleh Harley. Meskipun serangannya ganas, dia dikalahkan oleh serangan berturut-turut Harley. Harley belum maju. Tetapi dia memang berubah menjadi nirvana. Bukan basis kultivasinya yang berubah, tetapi suasana hatinya telah berubah. Ini adalah transformasi yang tidak terlihat. Dia memainkan berbagai peran. Setiap peran adalah tanggung jawab dan setiap tanggung jawab juga akan menjadi obsesi. Obsesi yang kuat ini akan mendukungnya berdiri diam. Bahkan jika dia menghadapi dirinya lain, dia masih dapat berdiri kokoh. Aku ingin hidup. Raungannya histeris. Itu adalah obsesi yang didukung oleh cinta. Dia ingin hidup. Duar, duar. Dengan gemuruh langit ilusi yang membabi buta dari timur dan barat, keduanya mengorbankan dunia zaman chaos bersama-sama. Keduanya berebut supremasi di langit ilusi, menggunakan zaman chaos sebagai media untuk saling bertarung hingga jiwa yang hancur. Tidak bisa kalah, tidak bisa kalah. Dengan darah dan air mata di matanya, Harley mengertakkan gigi dan menggeram. Meskipun ia melampaui Harley dalam kekuatan tempur, vitalitas energinya diserap oleh rawa tak berujung dan terus-menerus dikalahkan. Kelemahan itu malah menjadi tawar-menawar bagi Harley untuk melawannya. Pada titik ini dalam perang, pertarungan adalah pukulan ini. Siapapun yang lebih lemah akan dihancurkan oleh lawan. Sungguh memilukan. Di depan tirai air ajaib di aula utama Partai Tianxuan, Fuya berdiri di sana dan mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Aku ingin membunuh dan menamparkan Harley hitam itu agar membantu Harley melarikan diri dari rawa tak berujung. Apakah dia menang atau kalah? Itu adalah takdirnya. Di sampingnya, Teresa Donghuang masih dengan santai membolak-balik buku-buku kuno. Aku merasa kasihan. Fuya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Aku juga merasa kasihan. Tapi, Teresa Donghuang diinterupsi oleh teriakan Fuya sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia menunjuk ke tirai air ajaib dengan ekspresi takjub. Tidak tahu harus menggunakan apa untuk menggambarkan adegan di dalamnya. Berisik. Teresa Donghuang mengerutkan kening. Tetapi ketika dia melihat gambar di tirai air ajaib, dia tiba-tiba berdiri. Tak heran jika mereka begitu terkejut karena gambar di rawa tak berujung begitu mengejutkan. Dilihat dari kejauhan, masih ada sosok-sosok ilusif yang muncul di tubuh Harley hitam yang masih berjuang keras, yaitu Yunandi Sie, Harley Situ, Rani Si, Fancy Chu, Lensi, Andrian Haotian. Adegan itu sangat aneh. Tetapi semua orang yang berkomunikasi dengan Harley terus keluar dari tubuhnya saat ini.
Meskipun mereka ilusi, kekuatan tempur mereka hampir nol. Tetapi jumlah mereka sangat besar dan penekanan mutlak dari jumlah tersebut sudah cukup untuk memecahkan kebuntuan antara dia dan Harley Hitam. Ini terlalu sulit dipercaya. Fuya juga membuka mulutnya dan tanpa sadar menelan seteguk air liur. Menggunakan kasih sayang untuk melawan orang. Teresa Donghuang bergumam. Dengan makna yang dalam dalam kata-katanya dan ekspresi terkejut di matanya yang indah. Teknik kaisar yang ekstrim. Dia benar-benar menghubungkan fantasi dan kenyataan dengan kasih sayang. Apa maksudmu? Fuya menatap Teresa Donghuang dengan heran. Apakah kamu tahu Dewa Perang Xingtian? Teresa Donghuang menarik napas dalam-dalam. Orang pertama di bawah Kaisar Agung. Tidak ada yang tidak akan mengingatnya. Fuya menghela nafas dan menatap Teresa Donghuang lagi. Matanya penuh keraguan. Namun, apa hubungannya dengan Harley? Kalau begitu, tahukah kamu siapa yang membunuh Kaisar Agung? Seorang kaisar asing dalam pertempuran surga. Aku berada di alam-alam Zen yang saat itu. Bagaimana aku tahu? Fuya terbatuk-batuk. Dia dipenggal oleh Xingtian. Teresa Donghuang berbisik pelan. Tidak mungkin. Fuya tiba-tiba menoleh. Xingtian sudah mati dalam pertempuran. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Apakah itu sulit dipercaya? Tapi itulah kenyataannya. Teresa Donghuang menarik napas dalam-dalam. Xingtian memang sudah mati. Alasan mengapa dia muncul kembali adalah karena seseorang menghubungkan ilusi dengan kenyataan dan memanggilnya keluar dari ilusi. Kekuatan tempurnya tidak kurang dari keadaan puncak dewa perang di masa lalu. Tubuh Fuya membatu. Rahasia semacam itu sepenuhnya menumbangkan pemahamannya tentang monastisisme. Dewa Perang Xingtian bukan satu-satunya yang dipanggil dari fantasi ke kenyataan. Tetapi juga Dewa Guntur dan Dewa Api. Teresa Donghuang berkata dengan jelas. Tetapi matanya penuh dengan kekaguman. Siapa tahu, demi domain puluhan ribu surgawi. Akan ada orang yang melakukan seni bela diri pamungkas dan mengundang dewa-dewa primitif untuk muncul kembali di dunia. Menghubungkan fantasi dan kenyataan. Jantung Fuya berdebar kencang. Dia menatap Teresa Donghuang dengan ekspresi ngeri. Siapa yang melemparkan kekuatan-kekuatan supranatural itu? Aku tidak tahu. Teresa Donghuang diam-diam menatap tirai air ajaib. Matanya tertuju pada Harley. Dia menghubungkan fantasi dan kenyataan dengan cinta secara tidak sengaja. Persis sama dengan teknik kaisar yang ekstrim dan ilusi selirian. Yang semuanya adalah makna mendalam yang menentang langit. Begitu kita benar-benar memahaminya, kita tidak perlu takut pada iblis. Jalannya tidak ada habisnya. Suasana hati Fuya tidak tenang. Dia melihat tirai air ajaib lagi. Pemuda dengan punggung kurus berjalan di sepanjang jalan. Benar-benar memberinya terlalu banyak kejutan. Sepertinya aku melihat seorang kaisar agung bangkit. Teresa Donghuang menarik napas dalam-dalam. Di rawa tak berujung, samping, belakang dan depan Harley sudah penuh dengan sosok. Itu adalah sekelompok wajah yang dikenalnya. Termasuk saudara-saudaranya, murid-muridnya, kerabatnya, tuannya, dan istrinya. Dengan dia di tengahnya. Mereka berbaris di langit ilusi yang gelap. Tolong aku. Dengan darah dan air mata di matanya. Harley melawan dengan seluruh kekuatannya. Setelah mendengar itu, sosok di langit, meskipun terdiam, berpegangan tangan dan jejak kekuatan ditransmisikan satu sama lain. Akhirnya mencapai Fancy Chu dan Lancy, yang paling dekat dengan Harley.
Pegang tangan anak itu. Ilusi Lensi mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahu kiri Harliye. Dengan lembut seperti air. Menjadi tua bersama putramu. Ilusi Fansicu juga mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahu kanan Harliye. Juga menunjukkan kasih sayang. Segera, cahaya ilahi Harliye yang sangat lemah berkembang. Pelangi ilahi naik ke langit dari dalam tubuhnya. Kerabat, saudara laki-laki dan istrinya memberinya kekuatan untuk kembali ke dunia lagi dari neraka. Duar, langit ilusi meraung. Dunia zaman keosnya tiba-tiba bergetar. Di bawah tatapan Teresa Dongguang dan Fuya, ada perubahan. Zaman keos dunia. Tubuh ilahi luar inkarnasi. Gunung, sungai, bunga, rumput, dan pohon. Semua tampaknya telah menjadi hidup pada saat ini. Diberi kekuatan baru. Itu adalah emosi Harliye. Terjalin dengan prinsip Tao. Hancurkan. Harliye berteriak. Mengangkat tangannya ke langit dan memindahkan zaman keos untuk menekan Harliye hitam. Bersambung. Bab 920. Ada orang hebat di belakangku. Duar. Saat Harliye meraung, dua dunia zaman keos bertabrakan, terdengar raungan yang menghancurkan langit dan bumi. Di tempat, dunia zaman keos Harliye bergetar, lalu runtuh inci demi inci dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hancurkan. Harliye meraung lagi. Dunia zaman keos ini berada di atas dunia zaman keos Harliye hitam. Dia adalah dunia yang indah, tetapi dengan kehancuran dunia keos, tidak ada yang bisa menghentikannya. Boom! Dengan raungan yang menggelegar, dunia hitam zaman keos Harliye berubah menjadi asap. Dan Harliye hitam yang tidak dilindungi oleh tubuh ilahi luar inkarnasi, juga dihancurkan inci demi inci di bawah dunia zaman keos Harliye. Tidak peduli seberapa kuat dia, juga tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan kembali ke rawa tak berujung lagi. Duar. Dunia Harliye dari zaman keos juga runtuh, terus-menerus menghilang dalam keruntuhan. Ilusi Fansicu dan Lensi juga menghilang bersama. Perlu disebutkan bahwa ketika mereka menghilang, mereka semua menunjukkan senyum kepada Harliye, seolah menunggu dia kembali. Tunggu aku. Harliye tersenyum lelah, matanya yang redup akhirnya tertutup dan jatuh lemah dari atas langit ilusi. Rawa tak berujung yang gelap dan mati, pada saat ini, kembali damai. Tidak tahu kapan, laut yang tenang memecah gelombang hitam lagi, menelan Harliye yang pingsan di tempat. Malam gelap dan sunyi. Di luar rawa tak berujung dan di atas laut-laut Panlong, masih ada banyak orang seperti lautan. Sudah sebulan sejak mereka memaksa Harliye ke rawa tak berujung. Namun, Yama Siksi dan leluhur roh darah tidak ada di sini. Mereka tampaknya telah pergi, hanya menyisakan kekuatan utama untuk tetap di sini untuk mencegah Harliye keluar hidup-hidup. Di bawah malam yang gelap, para pemimpin pasukan besar berkumpul. Kadang-kadang mereka tidak lupa untuk melihat rawa tak berujung yang gelap. Sudah lama sekali, dia seharusnya mati di dalamnya sejak lama. Itu adalah rawa tak berujung. Bagaimana kalau kita pergi? Melihat rawa tak berujung di kejauhan, seseorang bergidik, tempat ini mengerikan. Pergi begitu saja. Para pemimpin pasukan utama saling melirik. Ayo, seseorang segera berdiri, aku tidak ingin tinggal lebih lama di tempat hantu ini. Aku suka mendengar perkataan ini. Ketika seseorang berbicara, yang lain setuju, lalu mereka semua bangun. Mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Dengan begitu,
Kawasan Laut Panlong yang sedetik kemudian dipadati orang, tiba-tiba menjadi kosong, kecuali ombak yang berjatuhan, masih berupa ombak yang berjatuhan. Entah kapan, hanya beberapa bayangan tubuh inkarnasi yang muncul di depan rawa tak berujung. Setelah diamati lebih dekat, mereka adalah Danumaya Xiao, Rajendra Long, Brahmadi, Melissa Qianxiang, Mila, Rizka Nanming, dan Tresno Zhou. Apakah kalian yakin ingin masuk? Rajendra Long melihat pada semua orang. Aku bisa merasakan bahwa dia masih hidup. Mila dari dinasti Dacu berbisik, area terlarang dinasti Dacu tidak berbahaya. Kalau begitu, mari kita lihat. Setelah itu, Rajendra Long melangkah duluan. Tentu saja, sebelum dia bisa melangkah ke rawa tak berujung, sebuah tangan besar terulur dari belakangnya dan menariknya ke belakang, diikuti dengan dengusan yang dalam, "Apakah kamu mau mati di dalam?" Mendengar ini, semua orang mengerutkan kening, lalu berbalik dan melihat ke belakang. Di belakangnya, seorang pemuda kurus yang berjalan perlahan, rambut hitamnya seperti air terjun, matanya seperti bintang dan tubuhnya terjerat oleh energi naga. Sambil berjalan, ada auman naga yang kuat yang tampaknya terdengar. Orang ini kalau diperhatikan lebih dekat, bukankah adalah naga kuno mistik? Di sini, Rajendra Long dan yang lainnya mengerutkan kening lagi karena mereka merasakan tekanan kuat dari naga kuno mistik. Meskipun momentumnya tidak sekuat ayah mereka, paksaannya tetap membuat mereka bergetar. Ini adalah rawa tak berujung. Di balik naga kuno mistik-mistik terdapat banyak tokoh, antara lain Kaisar Pisau dan leluhur Sekte Langit, Jelvin Zong, Yuda Suge, Weston, Andrian Haotian dan Lensi. Harley, orang lain masih mending, tapi Lensi, begitu berdiri, ingin langsung masuk ke rawa tak berujung. Lensi, apa yang kita katakan sebelum kita datang? Master Sekte Han Yue membuat gerakan yang kuat, memenjarakan Lensi, dan bahkan Andrian Haotian juga diblokir dari rawa tak berujung. Token giok jiwa tidak rusak, dia masih hidup. Naga kuno mistik menatap rawa tak berujung dengan mata menyipit dan ketakutan. Tidak, kita tidak bisa hanya menontonnya di sini. Tuan Suge melirik rawa tak berujung, lalu melihat ke kerumunan, atau kirim tubuh bayangan untuk masuk dan lihat dulu. Tidak ada gunanya. Naga kuno mistik menarik napas dalam-dalam. Aku sudah pernah mencobanya, akhirnya terputus dengan tubuh asli. Coba lihat dengan mata surgawi. Mata vertikal ketiga di antara alis Tuan Suge terbuka, bersinar dengan cahaya misterius, menatap rawa tak berujung. Wow! Tak lama kemudian, orang ini berteriak dan menutup mata surgawinya. Samar-samar terlihat darah yang tumpah di antara jari-jarinya. Bagaimana perasaanmu? Mistik naga kuno mistik berkata samar sambil menatap rawa tak berujung. Sudah kubilang, jangan asal membuka mata surgawi, konsekuensinya sangat serius. Sial, kapan kamu mengatakannya? Tuan Suge berteriak keras. Bukankah aku baru saja mengatakannya? Aku tanda pagar persen dan tanda pagar. Ini adalah kota kuno di antara manusia awam, yang disebut kota kuno Wangcheng. Pada malam hari, kota kuno Wangcheng masih makmur, dengan jalan-jalan yang bising, orang-orang yang ramai, lentera merah menggantung tinggi, bersinar dengan cahaya hangat, teriakan dapat terdengar di mana-mana, dan pengamen dapat terlihat di mana-mana. Semuanya begitu indah, semuanya begitu nyaman. Tentu saja, keindahan dan kenyamanan ini rusak oleh semburan kebisingan. Ada orang hebat di belakangku. Suara itu kasar dan tirani. Segera, pejalan kaki di jalan tertarik. Ketika mereka melihat orang itu, mereka semua mundur. Dilihat dari kejauhan, itu adalah seorang pria kekar yang penuh dengan aura bandit. Pada saat ini, ludah omelannya terbang kemana-mana.
Dan 3 atau 5 antek anjing yang dia bawa dikelilingi oleh 2 cendekiawan ramping saat ini. Oh tidak, lebih tepatnya, 2 wanita yang menyamar sebagai pria. Jika tidak, mereka tidak akan memakai anting-anting. Apakah tidak ada hukum? Bisa-bisanya membunuh di depan mata semua orang, tegur cendekiawan wanita berbaju putih. Hukum. Pria kekar itu tertawa tak terkendali, kemudian wajahnya penuh keganasan. Ada orang hebat di belakangku, akulah hukumnya. Apakah kamu tahu siapa aku? Meskipun cendekiawan wanita berpakaian putih itu pemalu, dia berani memarahi lagi. Kalau kamu berani menyentuhku, ayahku tidak akan melepaskanmu. Sombong sekali. Sudah kubilang, ada orang hebat di belakangku. Pria kekar itu tersenyum sangat cabul. Saat dia berbicara, dia sudah menggosok kedua tangannya yang besar dan memaksa untuk maju. Nona kecil, ayo pergi dengan paman. Apa yang kamu lakukan? Kalau kamu mendekat lagi, aku akan berteriak. Teriaklah. Teriaklah sesukamu. Ada seseorang di belakangku, aku. Apa itu? Sebelum pria kekar itu menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar pelayan di belakangnya berteriak. Begitu kata-kata ini terdengar, tidak hanya para penonton, 2 cendekiawan wanita, bahkan pria kekar yang akan melakukan kejahatan itu mengangkat kepalanya tanpa sadar, lalu menatap langit dengan 2 mata besar. Di sana, ada bayangan hitam berbentuk manusia, yang jatuh dengan kecepatan 180 mil per jam. Tanpa sadar, semua orang menutup telinga mereka untuk melepaskan pria kekar itu. 2. Segera, ledakan keras bergema di seluruh kota kuno dan bumi berguncang untuk sementara waktu. Pria kekar itu masih berdiri tegak sesaat sebelumnya, tetapi dia sudah berbaring di tanah sedetik kemudian. Dengan tubuh yang sangat besar, dia membentuk lubang berbentuk manusia di tanah. Penonton tiba-tiba menjadi hening. Ini turun dari mana? Tidak tahu kapan, seseorang tanpa sadar melihat ke langit. Tiba-tiba jatuh orang dari langit, benar-benar aneh. Orang di atas orang ini, benar-benar kejam. Seseorang diam-diam menelan seteguk air liur. Bagaimana dia turun? Banyak orang menatap orang yang menekan pria besar itu dengan mata lurus. Nah, itu memang manusia. Lebih tepatnya, itu seharusnya seorang pria. Lebih tepatnya, pria yang berlumuran darah. Seorang pria yang berlumuran darah dan pingsan. Ya, orang itu adalah Harley, yang keluar dari rawa tak berujung untuk beberapa alasan yang tidak diketahui dan entah bagaimana berakhir di dunia manusia awam. Namun, perlu ditegaskan bahwa postur penampilan ini sangat keren. Bersambung.